Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat e-learning. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Operasional sesi kelima. Materi hari ini yang akan kita bahas terkait strategi menentukan lokasi usaha. Diharapkan pada perkuliahan hari ini bahwa mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan tentang strategi menentukan lokasi usaha. Kita telah mengetahui bahwa tujuan sebuah bisnis adalah mendapatkan keuntungan yang optimal. Selain itu, adanya sebuah kelangsungan hidup usaha kita sendiri dan adanya pengembangan usaha serta bagaimana menciptakan stabilitas usaha serta melakukan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut, produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan serta kepuasan konsumen, baik dari sisi harga, kualitas, pelayanan, dan lain sebagainya. Selain itu, patut dipertimbangkan lokasi di mana perusahaan itu didirikan, serta tata letak atau layout dari departemen-departemen atau divisi-divisi dari perusahaan tersebut. Alasan yang mendasari pentingnya menentukan suatu lokasi usaha bergantung pada jenis bisnis itu sendiri. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya. Untuk bisnis eceran dan jasa atau jasa profesi khususnya, strategi yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan. Sedangkan tujuan pentingnya strategi penentuan lokasi adalah bagaimana memaksimalkan laba dan manfaat dari lokasi bagi perkembangan usaha. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi? Keputusan pemilihan negara tujuan untuk investasi antara lain berdasarkan berbagai pertimbangan. Yang pertama, adanya risiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif daripada pemerintah. Lalu, adanya permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk di sini adalah budaya korupsi. Yang ketiga, lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktivitas, karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Yang kelima adalah ketersediaan pasokan, adanya komunikasi dan energi. Nah, hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut karena tanpa bahan baku, tanpa komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Yang keenam adalah resiko nilai tukar mata uang, karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Keputusan pemilihan lokasi daerah atau region, faktor yang harus dipertimbangkan di sini antara lain yaitu keinginan perusahaan. Yang kedua, segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut. Misalnya dilihat dari aspek budaya, lalu dari pembayaran pajaknya, dari iklimnya. Yang ketiga adalah ketersediaan tenaga kerja, upah serta sikap terhadap serikat kerja. Yang keempat, biaya dan ketersediaan pelayanan umum. Yang kelima, peraturan mengenai lingkungan hidup. Yang keenam, insentif dari pemerintah. Yang ketujuh,
kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Dan yang kedelapan terkait biaya tanah dan pendirian bangunan. Lalu keputusan lokasi untuk memilih tempat, faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal ini adalah ukuran dan biaya lokasi, adanya sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas hambatan maupun jalur laut, adanya pembatasan daerah, adanya kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan, serta adanya permasalahan dampak lingkungan. Lalu faktor-faktor apa saja? Faktor-faktor lain apa saja yang mempengaruhi? Di sini ada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja ini dalam hal ini adalah saat memutuskan sebuah lokasi. Manajemen mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah, dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan yang buruk. Pekerja yang tidak terlalu terlatih mungkin bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan walaupun upahnya rendah. Demikian pula pekerja yang tidak dapat atau tidak konsisten dalam bekerja tidak memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Lalu faktor lainnya yang mempengaruhi adalah resiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Perusahaan terkadang dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produk ke negara asing. Walau demikian, nilai mata uang asing di hampir semua negara terus berfluktuatif. Yang ketiga, adanya biaya-biaya. Nah, biaya lokasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata adalah biaya yang dapat diidentifikasi langsung dan dihitung cepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lain yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dari pihak manajemen. Sedangkan biaya tidak nyata adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transport umum, dan sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Faktor berikutnya yang mempengaruhi adalah resiko politik nilai dan budaya. Resiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah secara nasional, serta stabilitas ketenagakerjaan. Nah, ini dapat berpengaruh juga terhadap kepemilikan swasta dan intelektual serta penetapan zona usaha di sini. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Walaupun demikian, pihak manajemen mungkin mendapati sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan masing-masing di negara tersebut. Faktor selanjutnya adalah kedekatan pasar. Kedekatan pada pasar. Bagi sejumlah perusahaan, berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah sangat penting. Organisasi jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, atau pencukur rambut mendapati bahwa kedekatan pada dasar merupakan faktor lokasi utama. Nah, perusahaan manufaktur mendapati berdekatan dengan pelanggan. Perusahaan khususnya, sekali lagi saya ulang, bahwa perusahaan manufaktur mendapati berdekatan dengan pelanggan ketika biaya pengiriman barang jadi mahal atau sulit. Dalam hal ini mungkin disebabkan produk yang dikirim banyak, berat, atau mudah pecah. Dan hal ini merupakan yang sangat berguna, kedekatan pada pasar tersebut.
Lalu yang keenam adalah kedekatan pada pemasok. Perusahaan menempatkan diri dengan barang mentah dan pemasok karena yang pertama bahwa barang-barang itu mudah busuk atau biaya transportasinya tinggi dan jumlah produknya sangat banyak. Contoh di sini adalah para penghasil roti, susu, sayur mayur, dan makanan laut beku yang berhubungan dengan barang mentah yang mudah busuk, sehingga mereka kerap berlokasi dekat pemasok. Yang ketujuh adalah kedekatan pada pesaing. Mungkin terasa jika perusahaan-perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan ini disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, modal proyek, dan bakat. Metode evaluasi alternatif lokasi. Terdapat 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam memilih lokasi. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor, yang kedua analisis titik impas lokasi, yang ketiga metode pusat gravitasi, dan yang keempat adalah model transportasi. Metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. Yang pertama adanya pengembangan daftar faktor-faktor terkait. Yang kedua menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. Yang keempat adalah meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap 3. Dan yang kelima adalah mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Dan yang keenam adalah membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Sedangkan analisis titik impas lokasi di sini merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik untuk dan mahal membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap serta membuat grafik kedua biaya ini untuk setiap lokasi. Kita dapat menentukan alternatif mana yang biayanya paling rendah. 3 tahap dalam analisis titik impas adalah yang pertama, menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik tersebut. Dan yang ketiga, pilih lokasi yang biaya lokasinya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Jadi yang ketiga ini memilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Yang ketiga terkait sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. SIG ini, sistem informasi geografis ini, akan membantu perusahaan membuat keputusan analisis yang berkaitan dengan lokasi. Beberapa data geografis yang tersedia dalam sistem informasi geografis antara lain terkait data sensus menurut blok
bidang, kota, wilayah, kecamatan, daerah metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Yang kedua, berisikan peta dari setiap gang, jalan raya, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga, fasilitas umum seperti saluran air, listrik, dan gas. Yang keempat, terdapat data terkait sungai, gunung, danau, dan lautan. Serta yang kelima, terkait bandara, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Semua lokasinya tersebut ada dalam sistem informasi geografis. Penerapan sistem informasi geografis ini pada perusahaan penerbangan, yang pertama, untuk mengidentifikasi bandara yang paling efektif untuk melakukan pelayanan darat, seperti pengisian bahan bakar pesawat, makanan, jasa, juga untuk membantu penjadwalan. Dan adanya penerapan sistem informasi geografis ini bagi developer gedung perkantoran komersial sangat membantu dalam memilih kota-kota tempat mereka untuk membangun di masa depan. Sistem informasi geografis ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yang mencakup 5 elemen untuk setiap kota: daerah pemukiman, toko eceran, pusat kebudayaan dan hiburan, tindak kriminal, serta pilihan transportasi. Jadi kesimpulan, lokasi dapat menentukan hingga 10% biaya total sebuah perusahaan industri. Pemilihan lokasi juga sangat mempengaruhi biaya operasional secara keseluruhan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Dan permasalahan lokasi industri biasanya diatasi dengan metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas, lokasi, lalu metode pusat gravitasi, dan metode transportasi dari pemrograman linier. Untuk organisasi jasa eceran dan profesional, analisis biasanya dibuat dari berbagai variabel, termasuk daya beli suatu daerah, persaingan, iklan dan promosi, kualitas fisik lokasi, dan kebijakan operasional organisasi dan strategi yang digunakan berfokus pada maksimalisasi pendapatan. Saran yang diberikan adalah bahwa beberapa faktor yang sebaiknya diperhatikan untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah lokasi. Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Yang kedua, besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. Yang ketiga, memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih. Yang keenam, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Yang ketujuh, perhatikan pula akses menuju lokasi usaha. Yang kedelapan, tingkat keamanan yang mendukung. Dan yang kesembilan, kebersihan lokasi. Perhatikan kebersihan lokasi usaha yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah ada tugas. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam materi hari ini, kalian diminta untuk menjelaskan pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi organisasi bisnis. Dengan demikian, maka perkuliahan ini kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap protap K3. Jangan lupa untuk mengikuti pada sesi berikutnya. Tetap protap K3 sekali lagi. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.